Inovasi budidaya ikan di Kabupaten Tegal kembali menorehkan cerita sukses. Desa Kalisapu, Kecamatan Selawi, kini menjelma menjadi salah satu sentra budidaya ikan air tawar yang menjanjikan. Dengan memanfaatkan lahan terbatas, para budidaya di sini berhasil membuktikan bahwa ikan budidaya bisa menjadi sumber cuan yang menjanjikan. Dalam video kali ini, kita akan berbincang langsung dengan pelaku budidaya mengenai peluang usaha ikan di Desa Kalisapu. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita udah ada di tempat budidaya ikannya nih, yang lokasinya tepat berada di samping gedung PPUPR Desa Kalisapu. Coba kita tanyakan sama yang bersangkutan yuk. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ma'arif selaku Kepala Desa Kalisapu nih. Selamat pagi Pak. Juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Putri Sulmatunisa dan saya di sini tuh ingin mengetahui lebih banyak tentang budidaya ikan di sini nih Pak. Baik, perlu saya sampaikan bahwa berkaitan dengan budidaya yang berada di Desa Kalisapu, kebetulan di kami Desa Kalisapu ini ada budidaya ikan lele yang sebenarnya ini dikelola oleh KDMP, Koperasi Desa Merah Putih Desa Kalisapu. Maka mungkin kami kalau menjelaskan masalah budidaya, saya tidak bisa detail karena yang pas adalah dari pengelolanya atau pembudidayanya. Baik Pak, boleh saya bertanya tentang budidaya di sini? Oh, silakan, barangkali saya bisa jawab, nanti tak jawab. Bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mulainya program budidaya ikan di Desa Kalisapu? Baik, untuk awal mulanya bahwa budidaya di Desa Kalisapu itu adalah termasuk sebuah program dari pemerintah pusat, bahwa budidaya yang ada di Kalisapu adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah desa memberikan bantuan kepada Koperasi Desa Merah Putih Desa Kalisapu. Itu bentuknya adalah sarpras, sarana dan prasarana. Kami dari KDMP Desa Kalisapu hanya penerima manfaat, sehingga awal mulanya KDMP itu mengikuti program pemerintah pusat dan mendapat bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan hari ini juga ada para dinas dari perikanan sana, itu ada para dinas yang lagi ngecek bagaimana perkembangan budidaya selama ini. Jadi sehingga kesimpulannya adalah awal mulanya karena ada program dari pemerintah pusat atau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu. Oh, jadi begitu ya Pak cerita lengkapnya. Lalu kenapa sih Bapak bisa memilih budidaya ikan ini daripada budidaya yang lainnya gitu? Kenapa? Sebenarnya ini bukan memilih atau tidak memilih, karena program dari pemerintah pusat, dari kementerian itu yang ada hanya program budidaya ikan lele, sehingga tanpa memilih pun dari KDMP Kalisapu tetap harus melaksanakan kegiatan ini, sehingga ini salah satu sebagai tindak lanjut daripada program pemerintah pusat lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga sekali lagi ini adalah salah satu kami menindaklanjuti program dari pemerintah pusat. Ceritanya begitu. Berarti memang sudah dari pusatnya ya Pak untuk memilih budidaya ikan? Ya, sudah ditentukan dari pusat. Oh, sudah ditentukan. Kira-kira siapa saja ya Pak yang terlibat dalam program budidaya ikan ini? Keterlibatan dalam budidaya ikan lele karena ini adalah program yang diberikan kepada KDMP, sehingga jelas yang terikat dan sebagai pelaksana, sebagai pengelola adalah pengurus dari KDMP itu sendiri. Nah, kebetulan di sini juga ada ini pengurus yang datang, ini ada Mbak Linda, ada Mbak Ika dan lain sebagainya. Ini adalah yang terikat di dalam kegiatan budidaya ikan lele yang diserah terimakan kepada KDMP Desa Kalisapu. Gitu ya Pak. Jadi semua ikut berkontribusi ya Pak dalam program ini? Iya, semuanya pengurus harus berkontribusi biar sukses, karena ini adalah salah satu pemberian modal dari pemerintah pusat kepada KDMP, bentuknya adalah budidaya ikan lele. Oke Pak, menurut Bapak ini perkembangan dari awal sampai sekarang budidaya ikan di Desa Kalisapu ini bagaimana Pak? Alhamdulillah, untuk analisa kami, kalau saya bukan ahlinya ya, bukan ahlinya. Jadi untuk perkembangan
Ya cukup baik karena benihnya kecil segini, kita lihat sudah besar kayak gini. Berarti menurut saya perkembangannya itu baik. Perkembangannya cukup baik karena dari sini sudah besar. Kalau tidak ada yang mati wajar, resiko pasti ada. Jadi ini sudah bisa besar kayak gini, berarti menurut saya perkembangannya pengelolaan budidaya KDMP Desa Kalisapu sangat baik sekali. Lalu apa harapan Bapak untuk kedepannya itu budidaya ikan di Desa Kalisapu? Harapan kami, karena mohon maaf perlu saya sampaikan bahwa pemberian bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk KDMP Kalisapu itu satu kabupaten hanya 3 desa. Satu Kalisapu, 2 Pedes Lohor, 3 adalah di Dermasani. Sehingga harapan kami ini Kalisapu bisa dijadikan sebagai pilot project untuk KDMP yang lain. Dan harapan yang terakhir adalah KDMP sukses selalu karena ini adalah sebagai modal utama untuk KDMP. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Cukup? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan informasi-informasinya. Semoga budidaya ikan di Desa Kalisapu ini semakin maju dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Baik. Nah guys, itu dia sedikit perbincangan saya bersama Bapak Ma'arif selaku Kepala Desa Kalisapu. Untuk mengurangi informasi lebih lanjut, langsung aja kita tanyakan sama penanggung jawabnya yuk. Nah, kita udah sama dengan penanggung jawab budidaya kolam ikan di Desa Kalisapu nih. Permisi Bu. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Cilmatunisa. Putri. Iya, dengan Ibu siapa? Linda. Baik Bu. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Jenis ikan apa aja sih Bu yang ada di budidaya Kalisapu ini? Untuk sementara yang dikelola sama KDMP budidaya ikan lele. Itu saja. Nah, itu kan merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berarti baru ikan lele ya Bu? Baru ikan lele. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanen ikan-ikan yang ada di sini? Kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. 2,5 bulan sampai 3 bulan. Cukup lama ya Bu ternyata. Iya. Apa tahu itu termasuk cepat? Ya standar memang Standar. kalau ikan lele sekitar itu. Hitungan terlamanya kan 90 hari panen. Iya. Untuk tebar benih kemarin itu bulan Februari sekitar tanggal 3. Perkiraan panen nanti pertengahan sampai akhir April. Berarti memang sudah standarnya antara 2 sampai 3 bulan ya Bu? Itu pun nanti nggak serentak, tetap dipilah sesuai dipilah. ukuran yang dibutuhkan sama pasar. Misalnya dari ukuran yang sekilo isi 10, isi 12 nanti tergantung permintaan pasar. Berarti ikan-ikan di sini tuh sudah pernah diekspor ya Bu? Belum pernah. Ini baru mulai Februari kemarin. Baru mengirim ke pasar-pasar Iya. gitu. Lalu selanjutnya nih Bu, bagaimana sih cara merawat ikan-ikan budidaya di sini? Kalau untuk awal kan ini memang pakai sistem bioflok. Iya. Jadi kita itu pertama isi air semua, terus dikasih garam sama klorид itu untuk kestabilan bakteri. Dikasih ini nih ada jenisnya namanya molase, ini kayak cairan gula. Itu nanti untuk pakan alaminya. Setelah itu dibiarkan seminggu, terus baru kita bisa tebar benih. Jadi sebelum tebar benih itu air dikondisikan biar ada gizinya dulu, nutrisi buat dimakan. Setelah tebar benih, biasanya kita puasakan 3 sampai 4 hari. Jadi nggak dikasih makan dulu biar ikannya itu beradaptasi sama air. Setelah hari ke-5 ke-6 baru boleh dikasih makan dengan dosis yang sangat sedikit begitu. Gitu ya Bu. Lalu untuk pertanyaan terakhir, selama membudidayakan ikan di Desa Kalisapu ini, masalah apa aja ya Bu yang sering dihadapi oleh para petani ikan? Kalau untuk masalah sebenarnya sih belum ada karena kan ini teknik yang sudah dipelajari juga kan. Paling seleksi alam aja sih. Maksudnya kan kadang ada yang sakit terus nanti karena lele itu kan kanibal ya, Iya. kanibal. Jadi yang sakit biasanya diserang sama lele yang lain, akhirnya kalah mati. Begitu ya Bu. Jadi kendalanya hanya itu. Kalau untuk yang lain nggak ada sih. Karena kita pengurus kan semua bergiliran bergantian untuk jaga setiap hari kasih pakan. Iya pagi kasih pakan pagi sama-sama. Jadi memang sudah teratur ya Bu merawatnya. Sama sering dikasih vitamin juga sih. Jadi makanannya juga dicampur dengan probiotik. Baik Bu. Sekian dari saya.
Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan dan terima kasih sudah memberikan informasi-informasi ini. Tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, Ibu. Oke, terima kasih sama-sama Mbak. Guys, jadi kesimpulannya itu, para budidaya harus memperhatikan cara perawatan yang baik, seperti menjaga kebersihan kolam, memberi pakan secara teratur, serta memperhatikan agar tetap sehat. Dengan perawatan yang tepat, budidaya ikan dapat menghasilkan panen yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Itulah sekilas info tentang budidaya ikan di Desa Kalisapu. Semoga informasi ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.